janji. Kemana mereka? Jangan. Yuk. Aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Wah, bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Ini kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Kamu datang ke sini? Kalau semua uangnya diambil sama Mas, buat kita makan gimana? Mana aku tahu? Itu urusan kamu. Kerja! Soleh! Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir. Tolong Pak. Jangan bilang nggak tahu. Di mana Fatir? Rumah saya jatuh Pak. Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana mereka Pak. Dia bawa kabur anak saya. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu sembunyikan di mana mereka? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir sama Nilam. Kalau rumah ini terbakar habis, kamu nggak akan bisa hilang. Hah? Mau? Jangan Pak. Rasain. Jangan. Yuk. Jangan Pak. Arang. Diam! Diam kau! Diam! Ayo udah ya Mas Fatir. Awas, sekali lagi kamu dekat. Nilam. Kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu mau! Mas Fatir. Jangan. Ayo. Diam. Nilam! Sudah, jangan nangis terus. Harusnya kamu bahagia. Pernikahan kamu berjalan dengan lancar. Bu, tapi aku kepikiran sama Mas Fatir, Bu. Mas Fatir gimana keadaannya sekarang habis dipukulin sama ayah sama paman? Sudah. Mulai hari ini, Fatir harus kamu hapus dari hidup kamu. Kamu itu sekarang istrinya Saiful. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Namaku Nilam, usiaku 20 tahun. Aku dipaksa untuk menikah dengan lelaki tua oleh ayahku hanya untuk membayar hutangnya. Namun, aku sudah mempunyai seseorang yang aku cintai. Aku pun memutuskan untuk lari dengannya dengan harapan kami menikah dan bahagia. Namun apa yang terjadi, semua rencana hancur berantakan. Kamu cantik sekali. Aku tahu. Kamu mau lari dengan laki-laki lain kan? Sekarang aku masih mau maafin kamu. Tapi ingat, kalau sampai ini terjadi lagi, aku akan bunuh. Aku juga akan bikin seluruh keluarga kamu menderita. Air mata jatuh di sandakan. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah liar beranda. Maafkan aku.
Minta maaf ya, Bu. Gara-gara aku, Ibu harus menanggung semuanya, Bu. Aku janji, aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Aku akan membuat kamu menderita sama seperti yang aku rasakan sekarang. Kamu lihat? Hah? Lihat. Wah, bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Ini si rumah idaman banget. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Kalau kamu bisa membuat aku bahagia. Jadi maksud Mas, ini punya saya, Mas? Oh, iya dong. Ini kan punya Mas. Juga otomatis punya kamu, ya kan? Pergi belakang! Jangan suruh masuk! Jangan suruh masuk! Suara siapa, Mas? Ini suara apa? Kamu tunggu dulu ya. Kenapa Mas Saiful kayak panik banget? Ini kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Kami sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya. Sebaiknya istri Bapak dibawa saja ke rumah sakit jiwa. Astagfirullah, perempuan ini gila. Menyedihkan sekali. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ngapain saya bayar kamu mahal-mahal? Hah? Maaf Pak. Apa? Sekarang kamu pergi! Cuma bayar kamu. Mas, kamu jadi udah nikah? Kok kamu nikahin aku sih? Aku gak mau jadi istri kedua. Diam! Dia tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Tahu? Aku nikah dengan kamu itu karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang tugas kamu ngurus aku, ngurus dia. Tahu? Kamu jangan berpikir bahwa aku nikah dengan kamu itu karena cinta. Nggak ada cinta di sini. Tahu? Jadi aku dinikahin sama Mas Saiful untuk ngurus istrinya yang gila. Nantinya kamu pulang datang ke sini. Aku nggak akan biarkan kamu di sini. Aku akan usir kamu dari sini. Rasakan ini. Mestinya aku bercinta padamu dari kota. Pelacur, cincin aku. Awas kamu pelacur. Aku tangkap kamu nanti. Akhirnya sekarang aku jadi orang kaya. Ini saatnya aku menghancurkanmu, Tua Bangka. Oke Saiful, Tua Bangka perebut calon istriku. Aku datang. Tunggu.
Nah, siapa suruh kamu duduk? Iya, Mas. Mulai hari ini, jam-jam segini, tugas kamu sekarang itu memandikan Mira. Karena perawat yang biasa melakukan itu sudah aku pecat. Ini buat apa, Mas? Itu upah buat kamu karena sudah merawat Mira. Ya? Tapi ingat, jangan sampai satu orang pun di luar sana tahu tentang penyakit yang diderita oleh Mira. Sampai ada, aku akan menyiksa kamu. Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah. Ini pilihan. Tunggu apa lagi? Cepat ke sana. Mandikan Mira. Lakukan dia dengan baik. Jangan kasar. Kalau bukan karena ayah, aku nggak bakal mau dijadiin istri dan budakmu, Mas. Ini nggak istri, sama aja kasarnya. Mbak. Mbak Mira. Pelakor! Kamu pelakor! Lepas! Kamu ya? Berani-berani kamu masuk kamarku, berani? Mau mati, ha? Belum tahu ya kalau istri kedua suamiku itu udah aku bunuh. Kamu istri ketiga mau aku bunuh juga. Tenang, Mbak Mira, tenang, Mbak Mira. Ada yang guling-guling. Ada yang guling-guling. Astagfirullahaladzim, kamu tega banget sih, Mbak. Tega kamu bilang? Pelakor, kamu itu yang tega. Pelakor kamu, pergi dari sini. Pergi, cepat pergi dari sini. Pelakor, pergi. Aku harus bisa ngalahin Mira. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Gak usah peduliin Mas Saiful. Dia aja nggak peduli sama aku. Wih. Silakan duduk Pak, Silakan, Pak. Aduh. Hebat sekali. Saya sudah dengar reputasi Pak Mamat. Pengusaha muda yang sukses. Luar biasa, energik, cerdas. Baru beberapa bulan terjun dalam bisnis sudah menjadi raja segalanya, luar biasa. Pak Saiful bisa aja. Saya itu masih perlu harus belajar. Oh iya, ini proposal yang Bapak minta. Semuanya ada di sini. Bapak tinggal pelajari. Nanti saya bisa kirim barang kebutuhan Bapak. Silakan. Ya, aku sengaja mengasah bakatku untuk menghancurkanmu, Tua Bangka. Oh ya, rencananya saya akan memesan barang di perusahaan Bapak itu sejumlah 10 ton. Dan pembayarannya dalam tempo waktu yang 1 bulan. Gimana? 10 ton? Waduh, banyak banget. Dibayarnya sebulan lagi. Berarti setelah sebulan aku jadi miliarder.
Gimana? Setuju? Iya. Setuju.